Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, summa alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Segala puji bagi Allah dan salawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak dosen pengampuh mata kuliah Pemikiran Pendidikan Islam, Bapak Dr. Muhammad Salih MPD, yang insya Allah selalu disehatkan dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Rafi'i dengan NIM 241110108 ingin menjelaskan mengenai analisis karakteristik pemikiran pendidikan Islam Rasulullah Khulafaur Rasyidin dan Khulafaur Rasyidin, yang mana ini adalah tugas dari ujian akhir semester dari mata kuliah Pemikiran Pendidikan Islam. Baik, yang pertama, pengertian pemikiran pendidikan pada masa Rasulullah. Pada zaman Rasulullah SAW, pendidikan Islam dilaksanakan pada dua periode, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Periode Makkah sebagai fase awal pembinaan pendidikan Islam dan berpusat di Makkah, sedangkan periode Madinah sebagai fase lanjutan pembinaan pendidikan Islam sekaligus sebagai pusat kegiatannya pelaksanaan pendidikan Islam. Jadi Rasulullah SAW dulu melaksanakan yang namanya pendidikan Islam itu sebanyak dua periode, periode Makkah dan periode Madinah. Periode Makkah adalah sebagai fase awal, sebagai tonggaknya, sebagai pilarnya, dan sebagai sesuatu yang dimulai dari awal. Ini adalah sebuah rancangan awal dari Rasulullah, bagaimana Rasulullah itu membina pendidikan Islam dan berpusat di Mekah awalnya. Lanjut kepada periode kedua, itu adalah periode lanjutan dari apa yang sudah dibangun Rasulullah di awal tadi. Dan lanjut Madinah ini menjadi pusat kegiatan pelaksanaan pendidikan Islam. Baik, pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW di Mekah dilakukan dalam 3 tahapan sebagai berikut. Yang pertama, tahapan sembunyi-sembunyi. Tahapan sembunyi-sembunyi mulanya beliau melakukannya penyiaran Islam secara diam-diam di lingkungan sendiri dan di kalangan rekan-rekannya. Karena itulah orang yang pertama kali mengenai dakwahnya adalah keluarga dan sahabat dekatnya. Jadi Rasulullah tidak ujuk-ujuk langsung berdakwah secara terangan, tidak. Beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi dulu. Beliau mendakwahi para keluarganya dan para sahabat dekatnya. Mengapa? Karena memang pada zaman itu Rasulullah juga terbatas karena masih belum akrab dengan para orang-orang sana. Jadi ya Rasulullah masih sembunyi-sembunyi. Lanjut ke tahapan terang-terangan. Setelah 3 tahun dakwah Islam sampaikan secara sembunyi, turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala agar Nabi melaksanakan dakwah secara terang-terangan. Perintah ini didasarkan pada Quran surah Al-Hijr ayat 94 yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang musyrik. Kemudian dilanjutkan dengan firman Allah dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 14 yang artinya, dan peringatlah kepada sanak famili dan keluargamu terdekat. Perintah dakwah secara terang-terangan ini seiring dengan semakin bertambahnya jumlah sahabat Rasulullah dan untuk meningkatkan seruan dakwah. Dari Rasulullah ini, perintah dakwah secara terang-terangan ini bertambah terus jumlah pengikut Rasulullah karena dakwah secara terang-terangan ini. Selanjutnya yang terakhir, tahapan seruan umum. Rasulullah SAW mengubah strategi dakwah dengan seruan umum umat manusia secara keseluruhan. Hal ini dilakukan pada musim haji ketika banyak kaum di luar Makkah berdatangan untuk melaksanakan haji. Pada tahap ini, berkat semangat yang tinggi dari para sahabat dalam mendakwahkan ajaran Islam, seluruh penduduk Yasrib masuk Islam kecuali orang Yahudi. Lanjut, pendidikan Islam periode Madinah. Pendidikan Islam berkembang lebih luas dan sistematis. Setelah hijrah, Rasulullah SAW menjadikan Madinah sebagai pusat pendidikan sekaligus pusat pemerintahan. Jadi, pada fase pendidikan ini, Rasulullah memperlihatkan perkembangan metode pembelajaran yang lebih bervariasi. Rasulullah menggunakan pendekatan tanya jawab, kisah, perumpamaan, serta praktik langsung dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, beliau memberikan contoh dalam ibadah sholat,
agar para sahabat dapat menirunya dengan benar. Selain itu, sistem halaqah atau lingkaran belajar di masjid menjadi metode yang efektif untuk menyampaikan ilmu. Pendidikan pada masa ini bersifat inklusif karena Rasulullah mendidik tidak hanya sahabat laki-laki tapi juga perempuan, anak-anak, bahkan para budak, sehingga nilai kesetaraan pendidikan sudah ditanamkan sejak awal. Jadi Rasulullah juga menerapkan yang namanya pendidikan inklusif, pendidikan yang terbuka, yang dimana yang diajar beliau itu terbuka untuk siapapun, tidak memandang ras dari mana, dia itu laki-laki atau perempuan, dia itu hamba sahaya atau hamba merdeka, tapi beliau memandang bagaimana para muridnya ini keinginan untuk belajarnya seperti apa. Itu. Fase perkembangan. Pada masa Rasulullah SAW, pendidikan Islam mengalami fase awal yang terdiri dengan fokus pada penanaman tauhid dan pembinaan akhlak. Periode Makkah 610 sampai 622 Masehi lebih menekankan pada pembentukan dasar iman kepada Allah, penguatan moral dan penghapusan praktik jahiliyah. Masuki periode Madinah 622 sampai 632 Masehi, pendidikan Islam berkembang lebih luas dan terorganisir. Pada fase ini materi pendidikan tidak hanya tentang tauhid tapi juga menyangkut syariat, muamalah, politik, sosial, dan hukum. Fase pendidikan juga memperlihatkan perkembangan metode pembelajaran yang lebih bervariasi. Jadi Rasulullah juga mengembangkan pendidikan Islam ini tidak hanya tentang tauhid tapi juga menyangkut syariat, muamalah, politik, sosial, dan hukum. Yang dimana ini merupakan aspek-aspek penting, aspek-aspek yang fundamental yang memang ilmunya harus bisa dikuasai oleh seseorang. Lanjut, pemikiran pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin 632 sampai 661 Masehi, pemikiran pendidikan Islam mengenai perluasan seiring dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memfokuskan pendidikan pada pemeliharaan kemudian ajaran Islam, terutama dengan mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Pada masa Umar bin Khattab, pendidikan Islam semakin berkembang secara sistematis. Umar membangun lembaga pendidikan di berbagai wilayah baru yang ditaklukkan. Selain itu, Umar menekankan pentingnya pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan sosial politik, seperti administrasi pemerintahan, ilmu perang, dan hukum. Lanjut, di masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, pendidikan Islam semakin menekankan pada standarisasi dan penguatan keilmuan. Utsman berperan besar dalam perbanyak mushaf Al-Quran dan menyebarkannya ke berbagai wilayah. Sedangkan Ali bin Abi Thalib dikenal dengan kedalaman ilmunya baik dalam tafsir, hukum maupun filsafat awal Islam awal, sehingga banyak melahirkan generasi cendekiawan. Jadi masa setelah Rasulullah itu masa Khulafaur Rasyidin juga terus mengembangkan pendidikan-pendidikan tersebut. Jadi tidak hanya pada masa Rasulullah dikembangkan, tapi pada masa Khulafaur Rasyidin juga dikembangkan semuanya. Baik itu dari ilmu umumnya maupun ilmu agamanya. Karena kita tadi membahas bahwasanya zaman Umar menekankan pentingnya pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan sosial politik seperti administrasi pemerintahan, ilmu perang, dan hukum. Jadi memang ilmu dunia dan ilmu agama itu harus saling berimbang dan saling berterkaitan. Persamaan dan perbedaan karakteristik pemberikan pendidikan Islam. Persamaan karakteristik akar nilai Al-Quran dan akhlak sebagai inti pendidikan, pembelajaran berbasis teladan, uswah dan hubungan guru murid personal, lembaga pembelajaran nonformal, masjid, Darul Arkam, As-Sufa, dan Kutab. Perbedaan karakteristik, sumber otoritas dan non-fungsinya wahyu langsung dengan pengelolaan negara, skala dan sistematisasi dengan praktik komunitas kecil, kurikulum dan materi dari fokus wahyu ke tambahan materi praktis, metode pengajaran intensionalitas dakwah dengan pembelajaran institusional, peran negara dalam kurikulum dan akses. Kesimpulan, pemikiran pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW berfokus pada pembentukan akidah, akhlak, dan ibadah melalui bimbingan langsung beliau dengan metode keteladanan, nasihat, serta pengajaran yang sederhana. Pada masa Khulafaur Rasyidin, pemikiran pendidikan Islam berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Persamaan keduanya terletak pada tujuan utama pendidikan, yaitu menanamkan nilai Islam dan bentuk akhlak mulia. Perbedaannya terletak pada skala metode dan peran kelembagaan. Masa Rasulullah bersifat personal dan karismatik, sementara masa Khulafaur Rasyidin bersifat institusional dan administratif. Jadi perbedaan mencolok antara Rasulullah dan para Khulafaur Rasyidin itu ada pada peran lembaga yang juga termasuk yang dimana Rasulullah itu lebih personal, sehingga orang-orang itu lebih gampang untuk mendapatkan ilmunya. Sedangkan pada masa Khulafaur Rasyidin itu sudah ada institusi dan administratif yang dimana para warga-warganya harus
mengikuti aturan administrasi yang sudah ditetapkan pada masa Khulafaur Rasyidin tersebut. Jadi memang ada hal-hal juga yang dikembangkan oleh para Khulafaur Rasyidin ini. Baik, itu saja. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.